Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Indonesia Maju, Fakultas Vokasi, Prodi D3 Administrasi Rumah Sakit. Di sini kami akan melakukan tanya jawab mengenai latihan soal UAS terminologi medis. Sebelumnya, perkenalkan saya Ninta Aulia dan teman saya Sulistia Ika Putri. Nah, Nit, kamu tahu gak sih apa itu terminologi medis? Apa ya? Nah, terminologi medis itu merupakan bahasa profesi kesehatan yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara mereka yang berkecimpung langsung atau tidak langsung di bidang pelayanan kesehatan. Nah, sekarang aku punya beberapa pertanyaan nih. Kamu nanti jawab ya. Boleh. Uraikan menjadi unsur kata prefiks, rod, dan sufiks. Pembentukan istilah medisnya di bawah ini. Yang pertama itu endokrine. Endokrine. Perfectnya adalah endo, rootnya crane, sufiknya gada. Yang kedua polydipsia. Polydipsia, perfectnya adalah volley, rootnya dips, sufiknya ia. Yang ketiga somatotropin. Somatotropin, perfectnya adalah somato, rootnya tropin, sufiknya tidak ada. Nah, yang keempat acromegaly. Acromegaly, perfectnya tidak ada, rootnya astro, sufiknya megali. Yang kelima tirotoksikosis. Perfectnya tidak ada, rootnya tertoksis, sufiknya osis. Yang keenam hipoglycemia. Perfectnya hipo, robitnya glesi, sufiknya emia. Yang ketujuh adrenal. Perfectnya tidak ada, rootnya adre, sufiknya ia. Yang 8 hipertiroidea. Perfectnya hiper, robitnya tiroid, sufiknya ea. Yang 9 paratiroiditis. Perfectnya para, rootnya tiroid, sufiknya itis. Nah, yang terakhir euthyroid. Perfectnya eu, robotnya tiroid, sufiknya tidak ada. Wah, betul. Nah, aku punya beberapa pertanyaan lagi nih. Yang pertama itu, hormon yang berfungsi untuk merangsang metabolisme protein dan lemak serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot adalah hormon A. Somatotropin, C. Laktogenik, B. Tirotropin, D. Gonadotropin. Mungkin jawabannya A, somatotropin. Betul. Nah, ada lagi nih, yang kedua itu hormon yang berfungsi untuk pematangan folikel dalam ovarium adalah hormon A. Somatotropin, B. Tirotropin, C. Laktogenik, atau D. Gonadotropin. D. Gonadotropin. Betul. Yang ketiga, hormon somatotropin dihasilkan oleh kelenjar A. Hipofis anterior, B. Hipofis tengah, C. Hipofis belakang, atau D. Tiroid. A. Hipofis anterior. Betul. Yang keempat, hormon vasopresin atau diuretik atau ADH dihasilkan oleh kelenjar A. Hipofis anterior, B. Hipofis tengah, C. Hipofis belakang, atau D. Tiroid. C. Hipofis belakang. Betul. Yang kelima, hormon tiroksin yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia adalah yang A. Mengatur aktivitas saraf dan juga mengatur metabolisme dihasilkan oleh kelenjar A. Hipofis anterior, B. Hipofis tengah, C. Hipofis belakang, atau D. Tiroid. D. Tiroid. Betul. Yang keenam, sel kelenjar pankreas yang menghasilkan hormon insulin yang berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah disebut
A. Sel alfa, B. Sel beta, C. Sel gamma, atau D. Sel? B. Sel beta. Betul. Yang ketujuh, penyakit yang disebabkan oleh produksi insulin yang berkurang sehingga tidak dapat menstabilkan kelebihan glukosa dalam darah disebut A. Addison mellitus, B. Sindrom Cushing, C. Diabetes, D. Hipertiroidea. C. Betul. Yang nomor 8, penyakit akibat kekurangan hormon tiroid yang dapat menyebabkan kretinisme disebut dengan A. Addison, B. Hipotiroidea, C. Hipertiroidea, D. Gondok. B. Hipotiroidea. Betul. Yang 9, hormon yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi sekunder wanita seperti perkembangan payudara, perkembangan pinggul adalah hormon A. Progesteron, B. Estrogen, C. Gonadotropin, D. Lutein hormone. B. Estrogen. Betul. Nah, yang terakhir, hormon yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi primer wanita seperti perkembangan uterus adalah hormon A. Progesteron, B. Estrogen, C. Gonadotropin, D. Lutein hormone. A. Progesteron. Betul. Nah, aku punya 5 pertanyaan lagi nih, kamu jawab ya. Siti Aminah berusia 60 tahun, sudah 15 tahun menderita diabetes mellitus tipe 2 dengan berbagai komplikasi. Pasien ini dirawat dengan hyperglikemia, diabetik polineuropati, dan katarak diabetik. Dokter memberikan suntikan insulin karena pasien harus menstabilkan kadar gula darah. Nah, sebelum melakukan operasi katarak, ekstraksi dengan metode ekstrakapsuler disertai dengan pemasangan lensa intraocular. Kode diagnosis yang tepat menurut ICD-10 adalah E11.3 plus H28.6. Betul. Nah, yang kedua, Halida mengalami gangguan hormon berupa hypotiroidisme. Dokter menduga ada kaitannya dengan penyakit tiroiditis yang dideritanya beberapa bulan yang lalu. Nah, kode diagnosis utama pada dokumen rekam medis pasien tersebut adalah E03.3. Betul. Nah, yang ketiga nih, Kania berusia 45 tahun datang ke UGD dengan keluhan oedem pada wajah sehabis minum obat diet. Nah, dokter melakukan serangkaian pemeriksaan kepada pasien tersebut dan dokter mendiagnosis sebagai Cushing syndrome. Kode diagnosis utama pada dokumen rekam medis pasien tersebut adalah E24.2. Betul. Nah, yang keempat, Tuan Suharsono datang ke rumah sakit dengan keluhan benjolan pada leher depannya. Dokter menuliskan dalam rekam medis sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, dokter mendiagnosis bahwa pasien tersebut mengalami uninodular toxic goiter disertai tirotoksikosis, dilakukan open leaf thyroid lobectomy.
Nah, kode diagnosis utama pada dokumen rekam medis pasien tersebut adalah E05.1. betul. Nah, yang terakhir nih, ada seorang pasien yaitu Elisa yang bertubuh kerdil atau kreatin akibat penyakit goiter endemik yang diderita ibunya sejak usia kehamilan 8 minggu. Kode diagnosis utama pada dokumen rekam medis pasien Elisa ini adalah E0019. betul. Sekarang aku mau nanya juga nih tentang terminologi medis, tapi pada bab 11. Oke, boleh. Yang pertama, fasting blood sugar atau PBS adalah Fasting blood sugar itu merupakan tes darah mengukur kadar. Oke, yang kedua, darah gula puasa adalah Darah gula puasa itu adalah gula pasien dalam puasa. Oke, yang ketiga, glukose toleransi tes adalah Kalau nggak salah itu tes darah mengukur kadar glukos darah, bener nggak? Iya, benar. Yang keempat, tafsirkan istilah yang saya sebutkan ya. Adrenalektomi. Oke, adrenalektomi itu adalah bedah pengangkatan satu atau kedua kelenjar adrenal. Adren sendiri artinya kelenjar, ektomi itu pengangkatan. Oke, seperti tadi ya, tafsirkan istilah yang saya sebutkan. Yaitu sekarang paratiroidektomi. Oke, paratiroidektomi itu artinya adalah bedah pengangkatan satu atau keseluruhan kelenjar paratiroid. Paratiroid itu artinya kelenjar paratiroid, nah ektomi itu artinya pengangkatan. Oke, sekarang pertanyaan seperti kasus ya. Oke. Yang pertama, Tuan Soeharsono datang ke rumah sakit dengan keluhan benjolan pada leher depannya. Dokter menuliskan dalam rekam medis sebagai berikut: diagnosis uninodular toxis goiter disertai hipotoksikoses, dilakukan open lip tiroid. Lobectomy, kode prosedur medis IDC 9 CM adalah Kodenya itu 06.2, bener gak? benar. Yang nomor 2 itu prosedur cohypopterectomy partial transporal approach, kode prosedur medis ICD 9 CM adalah Kodenya itu 07.61. Oke, benar. Nomor 3, prosedur ekstensi total kelenjar timus dengan thoracoscopy, kode prosedur medis ACD 9 adalah Kode thoracoscopy itu 47.19. Nah, itu dia sesi tanya jawab contoh soal UAS terminologi medis. Wah, seru banget ya. Tadi dimulai dari bab 10 dan dilanjutkan dengan bab 11. Mungkin itu saja yang dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.